Halo guys, welcome to my first video. Kenalin, nama gue Dedi, dan di channel The Stories ini gue bakal membahas sebuah tragedi yang berhubungan dengan dua negara, yaitu ada Jepang dan China, atau kita sebut sebagai Tiongkok. Kebetulan kejadian ini secara tidak langsung berhubungan dengan kemerdekaan negara kita yang tidak lain adalah Indonesia. So langsung saja kita bahas tragedinya. Zaman sekarang kalau orang ngomongin Jepang, pasti yang pertama kali muncul di benak kita itu kalau nggak anime Sushi, atau yang paling rame itu ya kan? Tapi tunggu dulu guys, sabar dulu. Bagi warga China, terutama di salah satu kota yang bernama Nanjing, kata Jepang itu bagaikan iblis, dan yang paling parah itu rapper. Bukan rapper yang suka nyanyi cepet-cepet ya, kalian pasti ngerti lah maksud gue tuh yang mana gitu kan. Tapi kali ini gue bakal membahas tragedi yang di kota Nanjing, atau yang biasa dikenal sebagai of Nanking, The Hidden Holocaust in World War II, atau dalam bahasa Indonya sebuah pembantaian sekaligus pemarkaosan Nanjing di zaman Perang Dunia Kedua. Nah, cerita ini dimulai tepatnya di ibu kota nasionalis China yang disebut sebagai Nanjing atau dikenal sebagai Nanking. Kota ini jatuh ke tangan Jepang selama perang antara Jepang dan China. Tujuan Jepang waktu itu mirip sama kejadian Belanda menjajahi Indonesia, yaitu untuk mendapatkan sumber daya alam dari tempat itu. Pergerakan Jepang dimulai dari tahun 1931, yaitu invasi pertama mereka di Asia Timur, menjatuhkan dan menempati Manchuria. Nah, jadi Manchuria ini tuh kayak sebuah wilayah kuno di sebelah timur laut Tiongkok guys, yaitu dekat perbatasan dengan Korea Utara dan Rusia. Setelah itu mereka langsung nge-speedrun ngejajah area-area sekitarnya, karena kan waktu itu mereka tuh sudah memiliki senjata yang cukup modern di zamannya. Tapi mereka cuma membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, itu sudah berhasil menduduki Chahar, Hopei, Peking, Tenzin, Shanghai, dan yang akhirnya adalah Nanking guys, yaitu di tahun 1937. Jepang memang menduduki China selama 14 tahun, sampai akhirnya mereka selesai di tahun 1945. Di Indonesia, kita tahu penjajahan Jepang cuma 3,5 tahun, itu juga terkenal sebagai masa yang paling kelam ya kan? Tetapi perlakuan kejam mereka di Nanjing ternyata jauh lebih kejam lagi daripada di Indonesia guys. Ya, kita tahu Romusha, kerja rodi, penyiksaan, dan kelaparan di Indonesia itu sudah termasuk sangat kejam. Tapi yang terjadi di Nanjing itu jauh lebih sadis, kayak ibarat the next levelnya gitu guys. Kalian mau buktinya? Nih kita cek saja apa yang dilakuin oleh Jepang ke penduduk Nanjing. 被日本兵看到了，开3枪把我爸爸打死在地下。他走我母亲手里把我弟弟夺过来，活在地下，关死了。 Pembunuhan di masa perang memang gak terhindarkan, tetapi yang terjadi di Nanjing ini, ya levelnya seperti yang gue bilang tadi, itu udah berbeda jauh. Kalian bayangkan aja guys, dalam waktu 6 pekan atau 1 bulan 2 mingguan, total orang yang meninggal itu sekitar 300 ribuan. Semua itu terdiri dari warga biasa dan tentara China. Wah, nggak habis pikir ya kan? Berarti per minggunya itu sekitar 50.000 orang guys. Aduh, ada satu kesaksian dari orang Jerman, yaitu anggota Nazi ditugaskan ke Nanjing waktu itu. Namanya adalah John Rabe. Nah, waktu itu juga Nazi juga masih bergerak di sana guys. John ini mencatatkan apa yang dia lihat di sebuah diary kecilnya. Di dalam diary-nya, John menulis seperti ini. Mayat tuh bisa ditemuin di setiap beberapa puluh meter. Bahkan saat kita mau membersihkan suatu area, kita pasti menemukan banyak sekali mayat di dalam kolam guys. Airnya sampai berubah jadi merah semua. Yes, benar. Itu kolam menjadi kolam darah. Buset, kalian bayangin aja tuh. Kita biasanya melihat kolam darah di film horor ya kan? Tetapi kalau yang ini beneran terjadi di dunia nyata. Selain John Drive, ada juga banyak testimoni atau pengakuan dari korban yang selamat. Ini bukan kutipan sembarangan ya, tetapi dari buku dokumentasi yang ditulis oleh Iris Chang.
seorang penulis berdarah Chinese Amerika guys. Bukunya penuh dengan cerita-cerita mengerikan yang bikin kita sadar betapa gilanya jumlah korban jiwa di sini. Karena skala itu udah offset guys. Kalian bayangkan aja guys, angka kematian di tragedi Nanjing itu benar-benar luar biasa. Kalau semisal dibandingkan sama angka kematian di eranya Hitler, ya mungkin masih kalah jauh lah. Tetapi skala dalam waktu sesingkat itu bikin Nanjing over the top atau terlalu gila. Seperti yang gue bilang tadi, per minggunya itu 50.000 yang meninggoy. Yang dibunuh tentunya. Kan gila ya kan? Per minggu guys, berarti per hari berapa tuh? Angka kematian memang sudah mengerikan, tetapi ada alasan lain kenapa orang Nanjing ngelihat tentara Jepang itu sebagai iblis. Yuk kita coba cek apa saja yang dikatakan oleh orang-orang Nanjing yang selamat dari tragedi tersebut. 那日本人抓着刺刀走我弟弟屁股才没刺刀，就把我弟弟摔得好远。 生人跪在地下求他饶恕，生人被他们5个人的枪đánh你。 Nah dari situ kalian melihat kan, jadi nggak aneh gitu loh kalau semisal penduduk Nanjing saat itu memanggil mereka sebagai iblis. Tadi udah disinggung juga dari beberapa korban kalau ada tindakan-tindakan senonoh yang dilakukan sama tentara Jepang. Jadi para wanita di Nanjing mengalami trauma yang berbeda. Mereka tuh nggak cuma disiksa secara fisik, tetapi juga dipaksa melakukan hubungan seksual dengan para tentara Jepang. Bahkan setelah perbuatan itu, mereka tetap disiksa guys. Itu juga sengaja dilakukan di depan mata keluarga mereka sendiri. Kurang sadis apa coba? Udah harga diri dihabisin, terus nyawanya juga gitulah. Ini benar-benar kejadian yang di luar nalar. Mungkin kalian pikir ini sudah yang paling parah, tetapi tunggu dulu kawan-kawanku. Selain cerita kekejaman yang tadi, ternyata tentara Jepang juga memiliki suatu perlombaan guys. Iya, lomba. Disebut juga sebagai lomba membantai 100 orang. Gimana tuh ya kan? Tapi ini sebenarnya terjadi dan sudah nggak masuk di akal sehat lagi. Tentara Jepang waktu itu udah kayak tren anti-mainstream yang melampaui semua batas otak manusia. Jadi kisah ini melibatkan 2 perwira Jepang yang bernama Toshiaki Mukai ditambah juga Tsuyoshi Noda. Mereka adalah 2 letnan dalam Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di tahun 1937. Dan mereka berdua ini terlibat dalam sebuah kompetisi yang bisa dibilang tuh nggak masuk akal dan sangat sadis. Jadi mereka berdua berlomba untuk melihat siapa yang bisa membantai 100 orang pertama dengan menggunakan pedangnya guys. Bukan pakai senapan api atau apapun itu, tapi pakai pedang. Nah loh, kayak bacok-bacokan gitu loh. Bayangin aja tuh, 2 orang menjadikan nyawa manusia sebagai angka dalam sebuah permainan. Apa yang bikin lebih sakit hati lagi, lomba ini beneran diliput oleh surat kabar Jepang. Dan mereka tuh merasa bangga guys atas perlakuan dari kompetisi itu. Malah anggapannya kompetisi membantai 100 orang itu sangat keren dan heroik di liputan media-media Jepang di saat itu juga. Kontes ini dilaporkan di koran Tokyo Nichi, yaitu Nichi Shimbun. Adalah surat kabar yang cukup terkenal di waktu itu. Tapi kalian bayangin aja, mereka membuat yang namanya pembantai massal. Dan seolah-olah itu semacam pertandingan olahraga. Artikel koran tersebut menggambarkan kedua letnan itu dengan semangat berlomba-lomba mencapai target mereka. Seolah-olah mereka sedang bersaing dalam lomba lari. Padahal yang mereka bunuh itu manusia guys. Lebih tepatnya bukan tentara China, melainkan para warga sipil yang nggak bersalah gitu loh. Kacau ya. Oke. Gimana menurut kalian? Ini bukan cuma soal tetapi sudah masuk ke level di mana mereka benar-benar kehilangan sisi kemanusiaan. Dan gilanya lagi, Jepang di waktu itu malah membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan mendukungnya dengan cara di liputan media gitu guys. Tapi lantas siapakah yang menang di antara mereka berdua?
Di akhir cerita ini, Toshiaki Mukai dan Tsuyoshi Noda sebenarnya nggak bisa menentukan siapakah pemenangnya. Karena klaim mereka itu sudah membunuh lebih dari 100 orang, tapi itu nggak bisa diverifikasi dengan jelas. Jadi pada akhirnya, mereka setuju untuk melanjutkan perlombaan hingga mencapai ke 150 orang. Tapi pada titik itu udah nggak jelas lagi siapa yang menang karena mereka berdua akhirnya tertangkap oleh sekutu setelah perang dan diadili atas kejahatan perang. Untung aja masih diadili ya guys. Masih bisa merasakan sedikit kesenangan walaupun tetap nggak terima sih gua sih. Mungkin pertanyaan sekarang adalah gimana bisa ada orang yang berpikir seperti itu? Ada juga yang berpikir apakah itu pantas dilakuin ataukah tidak. Yang lebih parah, gimana media bisa menulisnya seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jawabannya ada pada bagaimana perang bisa memanipulasi moralitas manusia, membuat orang kehilangan rasa kemanusiaan dan kadang-kadang tindakan paling kejam dianggap sebagai tindakan terpuji. Media saat itu mungkin didorong oleh propaganda militeristik Jepang yang cukup keras, atau mereka itu terus didoktrin oleh para petinggi Jepang, di mana kehormatan dan kekuatan di medan perang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai kemanusiaan guys. Sebagai contohnya aja, kehormatan tentara Jepang gak segan-segan bundir alias gitu ya kan, kalau mereka sudah kalah perang. Jadi, ini bukan cuma soal dua orang yang gila akan kekuasaan, tetapi juga soal sistem yang mendukung kekejaman tersebut. Gimana? Kurang gelap apa coba rasanya masa depan bagi orang-orang Nanjing di saat itu? Setiap hari mereka melihat keluarga, sanak saudara, kekasih, bahkan sahabat mereka, yaitu dibantai, disiksa, bahkan diperkosa di depan mata kalian. Coba deh, bayangkan. Bahkan kalian juga bisa mungkin menjadi salah satu korbannya setelah itu. Tapi meski begitu, masih ada secerca harapan yang mengintip dari kelamnya langit Nanjing. Jadi di sini ada beberapa orang yang berperan dalam penyelamatan para warga Nanjing. Dan inilah tokoh-tokohnya. John Rabe atau yang sudah kita bahas di awal tadi, dia itu merupakan seorang pengusaha Jerman sekaligus anggota Partai Nazi. Dia mengambil tindakan yang mungkin gak akan diprediksi oleh banyak orang guys, di mana dia bekerja sama dengan beberapa ekspatriat barat lainnya untuk mendirikan yang namanya Zona Aman Internasional, tepatnya di Nanjing. Menggunakan statusnya sebagai seorang anggota Nazi dan bendera swastika, si John berusaha melindungi warga sipil dari kebrutalan tentara Jepang. John waktu itu memimpin komite Zona Aman Internasional dan John timnya berhasil menciptakan zona perlindungan yang melindungi sekitar 200.000 warga Nanjing. Di sana mereka menyediakan tempat berlindung yaitu di sekolah-sekolah, rumah sakit, ada juga kompleks perumahan yang mereka kuasai. Si John bahkan menulis surat kepada Adolf Hitler, meminta bantuan untuk menghentikan kekejaman di Nanjing ini. Tapi meskipun ujung-ujungnya surat itu nggak pernah mendapatkan tanggapan guys. Antara nggak sampai atau emang Hitlernya lagi ngopi kali ya, nggak baca dia. John mencatat semua yang dia lihat di dalam sebuah buku harian atau buku diari. Catatan-catatan itu nantinya akan dikenal sebagai The Good Man of Nanking, yang menjadi salah satu sumber utama bukti dari sejarah kekejaman di Nanjing. Minnie Fachin, dia merupakan seorang misionaris Amerika sekaligus kepala sekolah tinggi perempuan Ginling. Nah, di sini si Minnie memutuskan tidak meninggalkan Nanjing ketika invasi Jepang dimulai. Dia melihat kekejaman yang terjadi dan memilih untuk tetap tinggal guys. Dia bahkan menjadikan kampusnya sebagai tempat perlindungan bagi ribuan wanita dan anak-anak. Baik banget nih orang asli. Bayangin aja tuh, nggak ada takut-takutnya dia. Bahkan selama berbulan-bulan, Minnie berhadapan langsung dengan tentara Jepang yang berusaha masuk ke kampusnya untuk melakukan kekerasan. Dia berdiri di pintu gerbang menolak masuknya para tentara, bahkan bernegosiasi dengan mereka
demi melindungi para wanita di bawah perlindungannya. Dalam kondisi yang cukup ekstrim, dia memastikan kebutuhan dasar para pengungsi yaitu seperti makanan, tempat tidur, dan keamanan semuanya dia penuhi. Baik kan? Udah kayak malaikat gitu loh, baik banget dia. Di sini si Mini mencatat di dalam diarinya betapa beratnya beban mental yang dia rasakan. Nah, dia terus-menerus merasakan rasa yang bersalah karena tidak bisa menyelamatkan lebih banyak warga Nanjing. Dan tentu trauma kekejaman itu selalu menghantui pikirannya guys. Di bulan yang sama yaitu Desember 1937, dokter yang bernama Dr. Robert merupakan satu-satu dokter bedah Amerika yang tinggal di Nanjing. Selama perang itu terjadi, kekerasan dimulai, dia tuh tetap di tempatnya guys, yaitu di Rumah Sakit Universitas Nanjing. Di sini dia bersama dengan tim kecilnya merawat ribuan korban yang terluka akibat serangan yang begitu brutal. Nah, selama 2 bulan penuh, si Dr. Robert Wilson beserta timnya bekerja tanpa henti. Meskipun kita tahu fasilitas di sana pasti terbatas ya kan, apalagi obat-obatnya, alat-alatnya itu pasti terbatas semua. Di dalam kondisi sangat mengerikan, dia berhasil melakukan operasi dan menyelamatkan banyak sekali nyawa para warga Nanjing. Dan di tengah itu semua, Dr. Wilson menulis sebuah surat yang mendokumentasikan situasi mengerikan di Nanjing. Surat-surat itu nantinya akan menjadi bukti penting dalam pengadilan kejahatan perang setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu salah satunya kejahatan Perang Kedua Letnan Jepang yang tadi kita ceritakan guys, yaitu yang lomba-lombaan menghabisi 100 warga sipil. Dengan bantuan dari 3 orang yang gua sebut di atas tadi, dan ada lagi sih beberapa lainnya yang belum gua mention di sini, seperti contohnya Chen Xi, dipanggil juga sebagai Angel of Nanjing, dan masih banyak lainnya lagi. Tapi kalau kalian tertarik akan cerita para tokoh ini, silakan komen di bawah, akan gue bahas nanti kalau semisal rame ya. Hehe. China berhasil bertahan meskipun banyak luka dan trauma yang tersisa di hati. China juga akhirnya terbebas dari cengkerama Jepang setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945. Berbarengan dengan kemerdekaan negara kita guys. Tapi meskipun akhirnya China berhasil keluar dari jurang kegelapan itu, luka dan trauma yang ditinggalkan terus menghantui generasi demi generasi. Seolah-olah itu tuh sudah menjadi kutukan yang gak pernah hilang. Hingga hari ini dalam beberapa waktu, hubungan antara China dan Jepang itu masih dipenuhi akan ketegangan. Salah satunya mungkin diakibatkan dari peristiwa mengerikan tadi guys, yaitu Nanjing. Di sini ada beberapa kejadian yang bisa memperingatkan akan hal itu. Tapi disclaimer dulu, mungkin aja kejadian-kejadian ini tidak terlalu berhubungan langsung dengan tragedi Nanjing. Nah jadi, ada sebuah kejadian pada tahun 2022 di mana seorang cosplayer di sebuah event Jepangan atau biasa kita sebut sebagai anime convention. Jadi ada seorang wanita itu dilarang masuk karena dia menggunakan kimono Jepang. Nah lo. 微博这样说，对吧？但是你说和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人。 Alasannya dia tuh mengganggu ketertiban gitu guys. Bahkan di video itu ada bapak-bapak yang berteriak kalau Cheshe Chungko yang memiliki arti kalau ini adalah Cina, ini bukanlah Jepang. Nah di situ udah jelas kan maksudnya apa gitu. Selain itu ada orang China yang datang ke Jepang, tepatnya ke daerah Nara. Orang tersebut memberi makan rusa suci di kebun Nara itu dengan yang namanya Shika Senpei. Jadi Shika Senpei ini semacam kerupuk beras untuk makanan rusa guys. Tapi kalau teman-teman pada nonton Shikanoko pasti kalian tahu lah apa itu Shika Senpei. Nah tetapi Shika Senpei-nya ini itu dicocol sama ee-nya rusa guys. Terus baru setelah itu dikasih makan ke rusanya. Kan kayak gimana gitu loh, sepele cuy. Namanya juga rusa suci dikasih makan ya gimana sih gitu loh. Balik lagi sih ini belum tentu garis lurusnya peristiwa Nanjing ya.
Tetapi ada sesuatu yang rasanya tegang aja gitu. Tapi ini semua bisa dipahami sih kenapa China sebenci itu kepada Jepang. Karena emang perlakuan Jepang di masa lalu itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap normal gitu loh. Keji dan tentu dendam dan dengkinya tertanam tetap ngerayang sampai sekarang di kepala orang-orang China. Nah, itulah sedikit ringkasan dari yang terjadi di Nanjing. Orang Jepang memang pada kejam, penduduk China pada jadi korban, dan dengki ketegangan itu kerasa sampai sekarang guys. Tapi gue mau coba kasih sedikit informasi kepada kalian, Jepang tuh bisa seperti ini tuh ada alasannya. Dan paling utamanya adalah Jepang waktu itu masih menjadi sebuah negara yang tertutup. Dan juga ada brainwash atau cuci otak, ditambah lagi doktrin dari para tetua Jepang atau para petingginya guys. Makanya mereka menjadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus disalahin itu yang mana nih? Para petinggi Jepang yang ngedoktrin atau para tentara Jepang? Atau jangan-jangan gue yang salah gitu kan? Lah, ya kalian nilai sendirilah siapa yang salah. Cuman ada satu yang mesti kalian ingat, yaitu Nazi berperan penting dalam perang ini. Nah, kira-kira guys, apa kalian gak penasaran? Apa yang dilakukan Nazi di masa itu? Hitler ya kan? Itu lagi ngapain dia ya? Nggak mungkin ngopi-ngopi gitu ya kan? Buktinya aja dia nggak ngerespon pesan dari si John Rabe tadi. Atau mungkin kalian memiliki request kasus-kasus terselubung, mau itu kriminal, paranormal, atau abnormal, ya horor gitu juga boleh lah gitu kan? Apapun itu silakan komen di bawah agar gue bisa tahu. Dan jangan lupa subscribe dan klik bell notifikasi biar kalian gak kelewatan update video-video terbarunya. Karena pastinya gue bakal bahas banyak sekali fakta di dunia ini atau mungkin yang lagi terjadi akhir-akhir ini yang lagi trending. Gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Gue Dedi dan gue mengucapkan pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. See you guys.